Kami akan selalu mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kami akan selalu memuji-Mu melalui pujian penyembahan ini, seperti rusa yang bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan kali pujian ini seperti rusa yang haus. Katakan pujian ini sekali lagi, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali lewat streaming video ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan. Beri kami hikmat marifat-Mu supaya kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam doa Yabes yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarik 4 ayatnya yang ke-10 ditulis, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kata berlimpah-limpah dalam doa Yabes ini, kalau disalah pahami, disalah mengerti, ini akan berdampak yang tidak baik. Kata berlimpah-limpah ini seolah-olah sepertinya kita meminta kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kepada kita secara berlimpah-limpah, berlebih-lebihan, secara banyak. Dan hal yang demikian ini sering dianggap sebagai doa kepada Tuhan oleh orang-orang percaya, bahkan oleh gereja-gereja, sehingga doa Yabes ini dijadikan lagu sekaligus doa permohonan kepada Tuhan, biar Tuhan memberkati berkat-berkat jasmani secara berlimpah-limpah. Tentunya kalau disalahpahami, pengertian berlimpah-limpah ini akan bertentangan dengan pengajaran Tuhan Yesus, ya, khususnya yang ada di dalam doa Bapa kami yang mengajarkan kepada kita untuk bisa hidup secukupnya. Oleh karena itu, seharusnya sebagai orang percaya, fokus kita itu kepada doa Bapa kami, bukan kepada doa Yabes. Karena doa Bapa kami inilah doa yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Dan doa Bapa kami ini adalah formula kehidupan yang menuntun jalan orang-orang percaya. Dan doa Bapa kami ini, kalimat demi kalimatnya ini memang telah dicanangkan oleh Allah Sang Pencipta manusia sejak saat manusia pertama itu diciptakan. Untuk itulah pada kesempatan hari ini, mari kita bersama-sama lebih jauh lagi mendalami tentang doa Bapa kami sebagai kelanjutan khotbah saya pada minggu-minggu yang lalu. Dan saat ini kita akan membahas di dalam ayatnya yang ke-11 dari Matius 6. Matius 6 ayat 11, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, Matius 6 ayat yang ke-11, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa Bapa kami ini bukan sekedar formula doa, bukan template doa, bukan patron untuk berdoa, sekedar untuk dihafal. Tetapi doa Bapa kami ini adalah formula kehidupan, ya, formula kehidupan yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Sekalipun kalimat-kalimat dalam doa Bapa kami ini sulit atau sukar untuk dilakukan, karena
doa Bapa kami ini isinya itu bertentangan dengan naluri kedagingan kita, bahkan juga bertentangan dengan gaya hidup orang-orang di sekitar kita, bertentangan dengan ajaran dari nenek moyang kita yang mengajarkan gaya hidup yang seperti pada umumnya orang-orang melakukan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya yang adalah anak-anak Allah, kita wajib hidup, kita wajib memiliki gaya hidup sebagai anak Allah. Bagaimana kita supaya bisa memiliki gaya hidup yang benar sebagai anak Allah? Doa Bapa kami inilah tuntunannya. Doa Bapa kami inilah formulanya, resepnya yang harus kita lakukan. Di dalam kalimat doa Bapa kami yang akan kita dalami hari ini, yang bertuliskan, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ya, pada teksnya sebenarnya tidak ditulis secukupnya. Demikian juga di dalam teks bahasa Inggris King James Version ditulis sebagai give us this day our daily bread. Give us this day, beri kami pada hari ini our daily bread, makanan kami sehari-hari, bukan makanan kami secukupnya. Tentunya penerjemahan dalam bahasa Indonesia dengan secukupnya ini memiliki tujuan. Tujuannya adalah memudahkan kita atau para pembaca memahami artinya, yaitu agar kita bisa merasa cukup dengan makanan yang disediakan Tuhan pada hari ini, supaya kita bisa merasa cukup terhadap berkat makanan dari Tuhan pada hari ini. Di dalam kalimat berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya juga seakan-akan mengandung pengertian berilah kepada kami, sehingga seolah-olah orang percaya boleh meminta dan Tuhan akan memberikan, yang artinya orang percaya cukup pasif saja, cukup meminta saja, Tuhan akan memberikan. Kalau berikanlah pada kami ditafsirkan kita hanya pasif saja, itu tentunya akan bertentangan dengan kalimat di dalam kitab Kejadian 2 ayat 15, ya. Di dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-15 yang mengatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara tanaman itu. Tuhan memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dari kalimat ini kita bisa memahami sebenarnya Tuhan menghendaki kita mengusahakan Taman Eden itu, mengusahakan tanaman-tanaman, supaya apa? Manusia bekerja, manusia berkarya untuk memperoleh makanannya. Jadi Tuhan tidak menghendaki manusia untuk pasif, untuk hanya meminta-minta saja, tetapi Tuhan menghendaki kita juga bekerja, mengusahakan, mengelola tanaman-tanaman itu untuk kebutuhan kehidupan kita. Di dalam kalimat berikanlah makanan kepada kami secukupnya ini, sebenarnya Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada kita untuk benar-benar mengerti kalimat berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Dan dari kalimat ini sebenarnya ada 3 hal yang harus kita pahami supaya kita bisa melakukan kalimat yang tertulis berikan
kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Apa isi makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut? Yang pertama, Bapa di surga itu adalah pemilik kehidupan manusia. Jadi kehidupan kita ini adalah miliknya Bapa di surga. Kehidupan manusia adalah milik Allah, sebab Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menempatkan manusia di bumi ini dan memerintahkan manusia ini untuk beranak cucu dan menguasai bumi dengan segala isinya untuk kelangsungan hidup, seperti yang kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, kita baca ayat 26 sampai 30, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya kita berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari ayat ini kita memahami bahwa kehidupan manusia ini adalah milik Allah, karena Allah yang menciptakan, Allah yang menempatkan manusia di bumi, Allah yang menyediakan tanaman, ikan, binatang dan segala macam untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi kehidupan manusia itu milik Allah. Demikian juga kita sebagai orang percaya yang harusnya sudah terbuang, sudah binasa karena dosa-dosa kita, tetapi Tuhan Yesus datang menebus dosa-dosa kita. Dia telah membeli kita, membayar kita, dan harganya itu telah lunas dibayar, sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. 1 Korintus 6 ayat 19-20, demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kehidupan kita adalah milik Allah, karena Allah yang menciptakan, Allah yang membuat manusia sampai pada saat ini, sampai pada seperti kita ini, dan kita pun telah dibayar lewat dosa-dosa, karena dosa-dosa kita lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Rasul Paulus juga mengatakan, kalau kita membaca di dalam Galatia 2 ayat 20, Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kehidupan kita ini bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Bila kita menyadari bahwa hidup kita ini bukanlah milik kita, sebaliknya hidup kita itu adalah milik Allah Bapa sepenuhnya, maka kita harus mengikuti kehendak Bapa. Kalau kita sudah sadar manusia diciptakan, manusia telah diampuni, manusia telah dibeli, berarti kehidupan kita itu milik Allah. Dan kalau kita adalah milik Allah, kita harus mengikuti kehendaknya.
Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita doa Bapa kami untuk hidup ya secukupnya, makan secukupnya. Jadi kita harus mengejar atau mengusahakan secukupnya untuk kebutuhan kita, bukan mengejar kepada keinginan kita. Itulah yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam kalimat secukupnya dengan apa yang kita butuhkan, bukan keinginan kita. Kata secukupnya di dalam doa Bapa kami ini memang tidak sederhana. Banyak orang mempunyai pemikiran bahwa dengan memiliki harta yang banyak, dengan kekayaan yang banyak, maka hidupnya akan bahagia, hidupnya akan serba tercukupi, ya, sehingga dia bisa tenang, ya. Tetapi hal-hal yang demikian ini adalah tidak tepat. Kata secukupnya dalam doa Bapa kami memang tidak sederhana, karena orang pemikirannya memiliki harta banyak, dapat memberikan rasa aman, dapat memberikan kenyamanan dan sebagainya. Ini sebenarnya kalau konsentrasi fokusnya hanya terhadap kekayaan, hanya terhadap uang dan sebagainya, itu sama saja dengan pemberhalaan. Tidak salah orang menjadi kaya, tidak salah orang banyak hartanya, ya, tetapi fokusnya tidak boleh kepada harta itu, fokusnya tidak boleh terhadap uang itu. Karena kalau kita fokusnya hanya itu dan keinginannya hanya itu artinya pemberhalaan. Tetapi banyak orang yang punya konsep pemikiran, punya banyak harta berarti terhormat, berarti lebih prestisius. Ini yang salah. Memang kata secukupnya itu bagi seseorang itu sangat relatif. Ada yang berpendapat, kalau aku punya gaji 5 juta, cukuplah. Tetapi ada yang mengatakan, kalau aku gajinya belum 10 juta, itu belum cukup. Ada yang merasa 50 juta aku baru cukup. Ada yang 100 juta aku baru cukup. Memang secukupnya ini relatif bagi setiap orang, masing-masing berbeda. Tetapi yang penting harus cukup ketika kebutuhan kita terpenuhi. Cukup kalau kebutuhan kita sudah terpenuhi, ya, seperti yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius, ya, bahwa bila ada pakaian dan makanan, cukuplah. Ya, di dalam 1 Timotius 6 ayat 8, kita membacanya di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dengan secukupnya, artinya agar kita bisa rendah hati. Karena apa? Kebutuhan yang harus kita usahakan, bukan keinginan-keinginan. Ya, kalau kita mengejar keinginan, menjadikan orang itu bisa sombong. Karena dengan keinginan-keinginan tersebut, ia merasa prestis, ia merasa lebih dari yang lainnya, ya, sehingga timbul rasa angkuh, timbul kesombongannya, padahal Tuhan tidak menghendaki. Di dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan menentang orang sombong atau congkak, atau mengasihi orang yang rendah hati. Dan lewat kalimat secukupnya ini, Tuhan Yesus sebenarnya hendak mengajarkan kita kalau hidup secukupnya akan membawa kita kepada kehidupan yang memiliki sifat rendah hati.
Tuhan Yesus mengajarkan pada kita kata secukupnya agar kita tidak sombong, merasa cukup dengan kebutuhan kita yang sudah terpenuhi, bukan mengejar keinginan-keinginan jasmaniah, kedagingan kita. Keinginan kita harus hanya satu, yaitu menyenangkan hati Tuhan, yang mengutamakan kepentingan kerajaan Allah, bukan keinginan daging kita, bukan keinginan mata kita, bukan keangkuhan hidup kita. Ya, orang yang mau hidup secukupnya, ia itu tidak akan kekurangan. Kita nggak perlu takut. Orang yang mau hidup secukupnya, dia tidak akan kekurangan. Karena apa? Karena kehidupan orang percaya itu milik Tuhan. Orang percaya itu kehidupannya milik Tuhan. Tuhan yang mencukupkan. Tuhan yang mencukupkan. Sebab apa? Allah kita, ya, kita mengenal Allah kita adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatunya, Allah yang menyediakan. Namun bukan berarti kita hanya berharap pada Tuhan, tapi kita juga dituntut untuk mau bekerja. Firman Tuhan katakan, orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Amin. Jadi kita harus bekerja. Demikian juga sejak awal penciptaan, Tuhan menghendaki kita untuk mengelola Taman Eden untuk kebutuhan kehidupan kita. Kita harus bekerja untuk mencukupi kehidupan kita, kebutuhan kita, bukan keinginan-keinginan kedagingan kita itu. Orang yang mau hidup secukupnya, Tuhan pasti pelihara. Ya, sebagai contoh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang yang terhormat, orang kaya, seorang pejabat tinggi pemerintahan Romawi. Dia memiliki segalanya, kehormatan, ya, kedudukan, kekayaan, dan semuanya itu. Tetapi ketika dia bertobat, dia mengikut Yesus, apa yang terjadi? Dia mau meninggalkan segalanya. Dia pergi pelayanan kemana-mana, ya. Dan dia mau hidup secukupnya, karena di zaman itu tentunya belum ada ATM, belum ada M-banking, belum ada bank. Bahkan dia tidak mungkin membawa semua hartanya pergi dalam perjalanan lewat darat, lewat laut, ya, dengan transportasi yang sangat sederhana. Karena itu dia mau juga bekerja sebagai tukang tenda untuk mencukupi biaya-biaya perjalanannya dia, pelayanan-pelayanannya dia. Tetapi dia tidak pernah merasa kekurangan. Bahkan Rasul Paulus bisa mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah adalah yang Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita, karena Dia adalah pemilik kehidupan kita ini. Hiduplah secukupnya untuk kebutuhan kita, bukan mengejar keinginan-keinginan jasmania, keinginan-keinginan duniawi. Itulah yang dimaksud di dalam ayat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat tersebut juga bermakna bahwa Bapa di surga selain adalah pemilik kehidupan kita, Dia adalah pemilik segala sesuatu di bumi ini.
Semuanya adalah milik Allah kita, ya. Alam semesta ini adalah milik Allah kita, sebab Dialah yang menciptakan semuanya. Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia, di dalam Roma 11 ayat yang 36. Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebenarnya Allah tidak ingin menyatakan bahwa segala sesuatu itu miliknya, karena itu sudah pasti, keniscayaan. Tetapi pernyataan tersebut untuk mengingatkan kepada umat manusia bahwa ada Allah yang hidup, yang menciptakan segala sesuatunya. Dengan pernyataan tersebut, manusia diingatkan Tuhan memiliki semua isi bumi dan alam semesta ini, termasuk diri kita, termasuk manusia. Manusia sama sekali tidak berhak atas segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, atas segalanya yang Tuhan miliki. Sesungguhnya manusia ini hanya dipercaya sebagai pengelola, ya, sebagai pengelola yang dipercaya Tuhan, bukan sebagai pemilik. Kalau manusia menyadari bahwa segala sesuatunya adalah milik Tuhan, manusia hanya dipercaya, maka seharusnya kita di dalam segala aktivitas kehidupan kita ini, kita harusnya minta izin terlebih dulu kepada Tuhan dalam segala hal, karena segala sesuatunya itu adalah milik Tuhan. Sekalipun kita memiliki, membeli, membayar, memiliki rumah sertifikat atas nama diri kita, segalanya itu adalah milik Tuhan, karena Dialah Sang Pencipta itu. Kita hanya dipercaya untuk mengelola. Kalau kita hanya sebagai pengelola, pantaskah kita minta berlebihan, lebih dari apa yang Tuhan telah percayakan, menuntut lebih dari yang sang pemilik, sang majikan itu percayakan? Karena itu kita perlu di dalam segala sesuatu, dalam mau melakukan apapun, minta izin, karena kita ini bukan pemilik sesungguhnya. Seperti halnya di dalam kita makan, kita harus mohon izin kepada Allah Bapa, kiranya kita boleh menikmati makanan pada hari ini secukupnya. Ya, karena itu kalau kita bukan pemilik, kita haruslah jangan mengingini yang lebih dari yang telah Tuhan percayakan. Allah mengajarkan kepada kita agar kita menikmati makanan kita secukupnya. Itu juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Kalau kita tidak menyadari semua makanan dimakan, nggak menyadari umur sudah cukup, semua makanan masih mau dimakan sebanyak-banyaknya, nggak takut akan lemak, nggak takut akan jeroan, nggak takut akan jadi sakit penyakit yang berakibat tidak baik. Allah mengajarkan kepada kita untuk menikmati makanan itu secukupnya, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, ya, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tuhan Yesus juga memberikan suatu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, ya, yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas 12, ya, Injil Lukas 12 ayat 16 sampai 21, di mana digambarkan seorang yang kaya raya memiliki tanah yang banyak, dan hasil dari tanahnya itu berlimpah-limpah sampai lumbung atau gudangnya itu tidak memuat dari hasil panenannya. Kemudian dia berpikir,
Wah, saya mau membangun lumbung yang lebih besar lagi, lumbung yang lebih banyak lagi untuk menampung, untuk menyimpan semua hasil bumi ini. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Malam ini nyawamu kami cabut. Alias kalau malam ini dia mati, buat apa yang disimpan di dalam lumbungmu, di dalam gudangmu? Tentunya tidak akan ada artinya. Ketika dia mati tidak akan membawa apapun. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian bisa itu kan untuk anak cucu. Ya, mungkin bisa untuk anak cucu. Tetapi kalau Tuhan berkehendak lain, bukan hanya kita mati. Bagaimana nanti kalau ada bencana? Bisa saja terjadi bencana, kebakaran, perampokan, dan sebagainya. Bahkan ketika diwariskan pun berapa banyak akibatnya malah menjadi rebutan antar anak, antar saudara kandung jadi berantem. Itulah Tuhan Yesus menghendaki kita untuk secukupnya di dalam memenuhi kebutuhan ini, bukan keinginan-keinginan kita. Untuk secukupnya karena kita bukan pemilik yang sesungguhnya. Pemilik yang sesungguhnya adalah Allah. Allah Bapa kita, pencipta alam semesta ini. Di dalam doa Bapa kami ini, Tuhan tidak mengajarkan kita, berikanlah kepada kami makanan yang sebanyak-banyaknya. Jangan berpikir dengan banyaknya harta yang kita kumpulkan untuk hari esok, kita makin aman, kita makin terjamin hidup kita. Tidak. Di dalam Matius 6 ayat 33 sering kita dengar, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagi kamu. Ayat ini sering diasumsikan atau disalah artikan, seolah-olah ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau kita pergi ke gereja, kita memberikan persembahan, kita memberikan perpuluhan, nanti akan ditambah-tambahkan kepadamu. Engkau akan menjadi tambah semakin kaya. Ini jelas tidak benar. Karena yang dimaksud carilah kerajaan Allah lebih dulu. Artinya apa? Carilah kerajaan Allah. Ya, pada minggu-minggu yang lalu saya telah menjelaskan tentang datanglah kerajaanmu. Artinya apa? Kita menghadirkan pemerintahan Allah di bumi ini. Pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita menghadirkan pemerintahan Allah? Kita harus hidup benar. Bagaimana kita bisa hidup benar? Kita harus memahami kebenaran firman Tuhan. Kita harus melakukan kehendak Bapa, melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Jadi, kalau kita mendatangkan kerajaan Allah, yang artinya kita carilah kerajaan Allah, kita mendatangkan kerajaan Allah, maka kita harus memahami kebenaran firman Tuhan, dan kebenarannya itu akan ditambah-tambahkan bagimu. Kita akan semakin dapat melakukan kehendak Bapa. Kita akan semakin bisa menyenangkan kehendak Bapa, sehingga kita berkenan di hadapannya. Keselamatan kekal ada pada kita. Itulah yang dimaksud dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Orang boleh saja menjadi kaya, bahkan harus menjadi kaya.
Karena lewat kekayaannya itu semakin efektif buat pelayanan kepada Tuhan. Yang penting fokus kita bukan kepada kekayaan itu. Kita bukan mengejar kepentingan-kepentingan untuk mengumpulkan kekayaan itu, tetapi fokus kita harus kepada Tuhan. Jadi kalimat berikanlah kami pada hari ini secukupnya memiliki arti bahwa Allah yang memiliki segala yang ada di bumi ini. Kita harus menyadari bahwa Dialah sang pemilik. Kita sekalipun harta kita banyak, itu bukan milik kita. Itu hanya Allah yang mempercayakan kepada kita untuk mengelola. Kita bukan sebagai pemilik. Karena itulah dalam segala hal kita harus memohon izin kepada Tuhan, dan tidak ada alasan bagi kita untuk berharap mengejar keinginan kita untuk memiliki lebih dari yang seharusnya yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Yang ketiga, kalimat di dalam ayat ke-11 itu adalah memiliki makna supaya hidup kita ini, agar kita ini terus bergantung hanya kepada Bapa di surga. Kalau yang pertama, bahwa kehidupan manusia itu adalah milik Allah, milik Bapa. Segala sesuatu yang di bumi ini adalah milik Allah Bapa juga. Dan karenanya yang poin ketiga, kita harus hidup bergantung kepada Bapa di surga. Sebagai manusia, kita ini tidak akan mampu menjangkau apa yang di depan kita. Besok lusa, seminggu yang akan datang, sebulan yang akan datang, bahkan 1 jam ke depan pun kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Sebab apa? Hari esok bukanlah milik kita, tetapi sepenuhnya adalah milik atau di bawah kendali oleh Tuhan. Dialah yang sang pemilik hari esok. Maka itu ya, di dalam Amsal dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jika hari esok hari esok itu tiba, percayalah bahwa Bapa telah menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Bapa yang menyediakan segala sesuatu yang terbaik yang kita perlukan. Kalau kita merenungkan, apakah kita itu bisa sih makan sebanyak-banyaknya untuk 1 minggu? Nggak mungkin bisa. Kita bisakah menghirup udara dengan sekali hisap untuk kebutuhan seharian? Nggak mungkin bisa. Ya. Kita hanya bisa menerima kasih dari Tuhan itu setiap hari sesuai dengan kebutuhan kita. Inilah yang dimaksud Tuhan mengajarkan kepada kita untuk terus bergantung kepada Allah. Kita harus hidup bergantung kepada Allah. Manusia itu ada batasnya, dan Tuhan menyediakan semuanya yang terbaik bagi kita. Karena itu kita tidak boleh menimbun, mengumpulkan sebanyak-banyaknya, karena itu tidak akan bisa. Biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Kita menggantungkan hidup kepada Dia. Lewat kalimat berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada kita supaya kita bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada kekayaan, ya, bukan kepada yang lainnya. Itulah sebabnya, ya, di dalam Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15.
Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Sekalipun kita memiliki segalanya, hidup kita itu tidak akan tergantung kepada apa yang kita miliki. Tetapi kita harus bergantung kepada Allah, Sang Pencipta bumi dengan segala isinya. Banyak orang yang menjadikan uang dan harta kekayaannya itu sebagai andalan hidupnya. Mereka berpikir dengan memiliki uang itu dia bisa melakukan segala sesuatunya. Dengan memiliki uang mereka dapat melakukan apa yang diinginkan, bisa membeli apa saja yang mereka mau. Padahal sesungguhnya manusia itu, kehidupan kita ini tidak bisa dibeli dengan uang. Kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, keamanan, kebahagiaan, apalagi keselamatan jiwa tidak akan bisa dibeli dengan uang kita sebanyak apapun, sebesar apapun. Buktinya banyak orang kaya tetapi mati muda. Kenapa dia kok dengan uangnya dia tidak mau membeli nyawanya? Nggak bisa. Orang kaya kena COVID juga langsung meninggal. Berapa banyak orang yang meninggal, pejabat, orang kaya, bahkan dokter tidak bisa membeli kesehatan itu. Ada orang kaya, rumahnya mewah besar kayak istana, tetapi tidak bisa bahagia. Rumah tangganya kacau balau. Ada orang kaya selalu diliputi rasa cemas, was-was, khawatir, karena takut uangnya akan ditipu orang, takut kalau uangnya akan dirampok atau dicuri. Karena itulah Rasul Paulus meminta kepada Timotius, memperingatkan kepada orang kaya agar jangan tinggi hati. Berharaplah, bergantunglah kepada Tuhan, bukan bergantung kepada kekayaan itu. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk tidak menaruh hati kepada harta. Karena apa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar dan mencurinya. Amin. Tidaklah salah orang itu memiliki harta, memiliki uang yang banyak, berlimpah, tetapi jangan sampai membuat lupa segala-galanya. Kita harus terus ingat bahwa hidup manusia itu tidak tergantung kepada kekayaan, tetapi bergantung kepada Tuhan yang akan mencukupkan segalanya. Hidup kita harus bergantung kepada Allah saja. Dia yang mencukupkan segala kebutuhan kita hari lepas hari. Namun kita juga tetap harus melakukan kewajiban kita untuk berkarya, untuk bekerja sebagaimana yang Allah kehendaki. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat 3 hal tersebut di atas, kita dapat memahami kalimat berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, yaitu supaya kita menyadari bahwa kehidupan kita ini milik Allah. Segala sesuatu yang ada di bumi ini milik Allah, tidak terkecuali kekayaan kita, bahkan potensi kita pun adalah milik Allah. Karena itu kita tidak berhak meminta apa yang Allah percayakan kepada kita melebihi dari apa yang Dia tentukan. Kita jangan mengejar keinginan-keinginan kita, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan duniawi. Bergantunglah kepada Tuhan, sebab Dialah pemilik kehidupan kita. Dialah pemilik bumi, langit, dan segala isinya. Amin. Demikianlah firman Tuhan.
Kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk hidup secukupnya. Seperti yang tertulis di dalam doa Bapa kami, di dalam Matius 6 ayat 11, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan bukan dalam arti harafiah sebagai nasi atau roti, tetapi adalah kehidupan kita ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami dan mengingatkan kepada kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus menuntun kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Supaya kami benar-benar memahami, bisa hidup secukupnya. Biarlah Tuhan senantiasa memimpin kami, mencukupkan segala kebutuhan kami sesuai dengan yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari keinginan-keinginan yang duniawi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.